ponsel Anda tiba-tiba bergetar. Peringatan teks tidak selalu mengejutkan, tetapi Anda tidak mengenali nomornya. Anda membuka pesan dan tidak ada teks, hanya gambar. Sosok aneh berpakaian serba hitam dengan wajah yang mirip tengkorak anjing. Siapa yang mengirim ini? Pikir Anda. Apakah ini lelucon? Anda mencoba untuk menyingkirkannya dari pikiran Anda dan menjalani hari Anda. Keesokan harinya ada pesan lain dari nomor yang sama. Anda membuka ini untuk menemukan makhluk berwajah tengkorak anjing yang sama menatap ke arah Anda. Tapi kali ini Anda mengenali latar belakangnya. Apa dia berdiri di depan rumah Anda itu? Sekarang Anda mulai ketakutan. Seseorang mencoba main-main dengan Anda. Anda yakin itu. Tapi apa yang bisa Anda lakukan? Beberapa hari berlalu dan Anda mendapatkan pesan lain. Anda tidak perlu mengecek kalau itu nomor yang sama lagi. Anda sudah banyak dapat seperti ini beberapa hari terakhir. Anda benar-benar ketakutan sekarang. Dan Anda lari keluar rumah menuju mobil Anda. Anda harus pergi dari sini. Anda menyetir, dan ketika berhenti di temaram lampu, Anda memutuskan untuk akhirnya memeriksa pesan terbaru ini dan melihat apa itu. Makhluk itu lagi, tapi kali ini itu foto dia duduk di kursi belakang mobil Anda. Anda meletakkan ponsel Anda dan perlahan menoleh. Hai, saya Dr. Bob dan ini adalah SCP-1471, juga dikenal sebagai Mal-O versi 1.0.0. SCP-1471 adalah anomali yang sangat menarik yang sebenarnya bukan makhluk, monster atau bahkan objek. Ini adalah aplikasi seluler. Ukurannya 9.8 MB dan tersedia secara bebas di toko aplikasi online yang terdaftar dengan nama Mal-O versi 1.0.0. Tidak ada pengembang yang terdaftar di toko manapun, dan tampaknya aplikasi tersebut entah bagaimana dapat melewati proses persetujuan aplikasi normal dan muncul langsung di toko untuk pendistribusian secara luas. Setelah SCP-1471 diunduh dan diinstal pada perangkat, tidak ada ikon, pintasan, atau widget seperti yang Anda harapkan saat menginstal perangkat lunak. Ia juga tidak muncul di manajer program dan setelah diinstal, sepertinya tidak ada cara untuk menghapusnya. Dalam waktu 3 hingga 6 jam setelah memasang aplikasi, individu yang memiliki perangkat ini akan mulai menerima pesan gambar misterius. Semua gambar ini akan memiliki satu kesamaan. Di suatu tempat, di latar depan atau latar belakang, ada sosok humanoid besar dengan tengkorak seperti taring pada kepala dan rambut hitam panjang. Makhluk ini diberi nama SCP-1471. Selama 24 jam pertama setelah penginstalan SCP-1471, perangkat individu akan mulai menerima gambar yang sedikit berbeda dari sebelumnya. Gambar-gambar ini masih selalu berisi contoh 1471-A. Tetapi sekarang lokasinya dapat dikenali oleh individu. Gambar-gambar ini akan menjadi tempat yang sering dikunjungi individu, seperti toko bahan makanan terdekat, sekolah, atau tempat kerja. Gambar seperti ini akan terus diterima hingga 48 jam sejak penginstalan awal selesai. Pada saat itu, perangkat akan mulai menerima gambar tempat yang baru-baru ini dikunjungi individu, seperti gambar restoran tempat mereka mengambil makan siang Anda 1 jam yang lalu. Sama seperti sebelumnya, semua gambar ini memiliki SCP-1471-A di suatu tempat di dalamnya, seolah-olah mengikuti mereka dan ingin mereka mengetahuinya. Setelah 72 jam, segalanya menjadi lebih aneh. Sekarang, gambar yang diterima oleh individu akan menjadi gambar real time. Mereka mungkin menerima foto dirinya sedang duduk di sofa yang diambil pada saat itu juga, kecuali SCP-1471-A berdiri tepat di belakang mereka. Tetapi ketika mereka melihat, tidak ada apa-apa di sana, seolah-olah seseorang sedang memotret makhluk aneh dan Kenneth ini, tetapi melakukannya dengan sangat cepat. Akhirnya, setelah lebih dari 90 jam berlalu sejak aplikasi dipasang, keanehan mencapai puncaknya. Individu tidak lagi menerima pesan foto, tetapi akan mulai melihat sekilas SCP-1471-A dalam kehidupan nyata, baik dalam penglihatan periferal, permukaan reflektif, atau keduanya. Pada titik ini, individu yang terdampak akan terus memiliki visualisasi SCP-1471-A di dunia nyata. Hasil yang sejauh ini tidak dapat diubah. Individu yang telah mencapai tahap keterpaparan ekstrim ini telah melaporkan bahwa entitas tersebut tampaknya mencoba berkomunikasi secara visual dengan mereka. Tetapi tidak ada dari mereka yang dapat memahami atau menangkap pesan apapun yang coba disampaikannya.
Demikian halnya dengan subjek bernama William. William pertama kali terpapar SCP-1471 pada usia 15 tahun ketika saudara perempuannya, Sarah, menunjukkan kepadanya aplikasi yang telah dia unduh sebelumnya pada hari itu. Deskripsi aplikasi menyatakan bahwa Anda tidak akan pernah harus puas dengan perasaan canggung karena sendirian lagi. Melo itu adalah pengalaman yang mengasihkan dan interaktif yang akan membuat Anda tetap tertarik dan terpesona. Dan setelah beberapa jam, Melo Anda akan segera melupakan semua emosi kekecewaan yang menyakitkan itu. Baik William maupun saudara perempuannya tidak tahu bagaimana aplikasi itu bekerja, tetapi mereka berasumsi bahwa ia melacak mereka menggunakan semacam GPS. Dan segera William menerima gambar dari SCP-1471. Yang pertama dia terima adalah dari halaman sekolahnya dengan SCP-1471-A hampir tidak terlihat duduk di bangku. Dia memiliki bulu hitam kusut, cakar seperti pisau, sepasang mata kosong, putih bersih, dan wajah yang tampak seperti tengkorak binatang dengan seringai besar seperti serigala. William langsung ketakutan karena ini, tetapi Sarah bersikeras, itu imut dan lucu. William tidak begitu yakin. Gambar-gambar itu berlanjut selama beberapa hari berikutnya dengan SCP-1471-A muncul di sekolahnya, di halte busnya, di jalannya, hampir kemanapun dia pergi. Dan kemudian gambar-gambar itu mulai tampak seolah-olah baru saja diambil pada saat diterima. William dan Sarah sama-sama dikirimi gambar mimpi buruk yang sama dan mereka mencoba menghapus aplikasi dari ponsel mereka untuk menghentikannya, tetapi mereka tidak dapat menemukan di mana aplikasi itu disimpan. Kemudian keadaan menjadi lebih buruk. Makhluk itu mulai muncul di hadapan William dan Sarah di dunia nyata. William ternyata adalah yang beruntung karena SCP-1471-A terutama menampakkan dirinya di permukaan reflektif seperti cermin yang bisa ditutupi dengan tirai ketika dia tidak ingin melihat wajah tengkorak anjing yang aneh dengan seringai di gigi balas menatapnya. Sarah kurang beruntung. Dia melihat makhluk itu dimanapun dia memandang, selalu muncul di luar pinggiran matanya, menangkap kilasan dari sudut matanya, atau merasakan makhluk itu menjulang di atasnya dan mengawasinya saat dia tidur. William telah mampu mengatasi pemunculan 1471-A, bahkan menganggapnya sebagai kemunculan yang agak menghibur. Sarah sayangnya jadi gila karena masih bisa terus melihat makhluk itu. Saat ini, satu-satunya penanganan yang diketahui untuk membalikkan efek SCP-1471 dan kemunculan 1471-A adalah menghilangkan paparan individu terhadap gambar sebelum 90 jam berlalu setelah menginstal aplikasi. Begitu 90 jam berlalu, ini sudah terlambat dan SCP-1471-A menjadi kemunculan permanen dalam kehidupan individu. Syukurlah 1471-A sejauh ini tetap tidak bermusuhan dan belum terbukti menimbulkan ancaman bagi mereka yang terkena dampaknya. Setidaknya bukan ancaman fisik. Semua perangkat seluler yang ditemukan memiliki versi Melo 1.0.0 yang diinstal pada mereka dan akan disita dan dianalisis untuk setiap informasi potensial tentang siapa yang mungkin telah membuat aplikasi serta petunjuk untuk perangkat lain yang mungkin telah terjangkit. Setelah penyelidikan ini, baterai perangkat harus dilepas dan perangkat ditempatkan di unit penyimpanan 91 di lokasi penelitian 45. Selain itu, semua toko aplikasi online untuk perangkat seluler harus dipantau untuk mencegah pengguna yang tidak curiga mengunduh perangkat lunak yang tidak wajar secara tidak sengaja. Setiap individu yang dicurigai telah mengunduh SCP-1471 akan menjadikan perangkat mereka ditargetkan oleh malware yang mengunggah sendiri yang dapat menonaktifkannya hingga dapat disita oleh agen Foundation. Karena sifat anomali yang tidak dapat diprediksi dan potensi perasaan dari perangkat lunak itu sendiri, SCP-1471 telah diklasifikasikan sebagai Euclid oleh SCP Foundation dan penelitian tentang cara-cara yang diharapkan suatu hari nanti berisi perangkat lunak anomali sedang berlangsung.